untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kelurahan 35 dan 36 Ilir. Pemerintah Kota Palembang akan menjadikan kawasan ini sebagai kawasan percontohan kampung bersinar atau bersih dari narkoba melalui persuasif dan kekeluargaan. Pasca penggerebekan yang dilakukan polisi dan mengamankan puluhan pemakai serta pengedar narkoba di kawasan 35 dan 36 Ilir. Bentuk keprihatinan dan kepedulian pemerintah kota dalam memutus rantai penyebaran peredaran narkoba yakni dengan menggagas dan menjadikan kawasan tersebut sebagai kampung percontohan, kampung bersinar atau bersih dari narkoba. Langkah awal melalui pendekatan secara persuasif dan kekeluargaan dengan melibatkan banyak pihak dengan meningkatkan kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan dan juga merubah latar belakang perekonomian kawasan tersebut dengan menumbuh kembangkan kreativitas serta keahlian seperti memberikan pelatihan-pelatihan sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan perekonomian yang cukup, ilmu agama serta kesibukan akan usaha atau dunia pekerjaan, pemerintah Kota Palembang optimis gagasan menjadikan kawasan 35 dan 36 Ilir sebagai kampung bersinar dapat realisasi. Kehadiran kami di sini ingin menjadikan kampung ini menjadi kampung percontohan ya. Jadi kampung bersinar maksudnya adalah kampung yang bersih dari narkoba. Pendekatan yang akan kita lakukan adalah pendekatan secara kekeluargaan, secara agama ya. Kita akan melaksanakan beberapa kegiatan keagamaan dan juga terkait masalah peningkatan perekonomian masyarakat yang ada di sini. Sebagai jembatan menuju kampung bersinar dalam waktu dekat, pemerintah Kota Palembang dengan menggandeng BNN dan Kesbangpol untuk melaksanakan tes urin kepada RT dan RW di Kelurahan 35 dan 36 Ilir. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Gandoko Patra, TV One mengabarkan. Untuk menekan harga sembako di pasaran serta membantu masyarakat saat bulan Ramadan dan Idul Fitri, pemerintah Kota Palembang menggelar bazar bahan pokok di halaman kantor Camat Seberang Ulu 1. Bazar bahan pokok pasar Ramadan tahun 2021 yang diikuti pedagang pasar tradisional dan toko modern hingga bulog dikunjungi Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda. Bazar sembako murah merupakan agenda tahunan pemerintah Kota Palembang setiap bulan Ramadan hingga menjelang Idul Fitri. Selain menggelar bazar pasar bahan pokok, pemerintah kota akan terus melakukan pengawasan produk-produk yang dijual di pasar agar aman dikonsumsi oleh masyarakat. Tentu harapan kami dengan adanya bazar ini bisa meringankan biaya atau juga kehidupan masyarakat, terutama barang-barang menjelang Idul Fitri kan biasanya akan ada gejolak naik harga. Dengan adanya bazar murah ini kita bisa menjaga stabilitas harga, inflasi juga. Dan yang kedua, kami tetap menyoroti dan mengontrol beberapa pasar, terutama pasar tradisional, pasar modern, atau juga tempat-tempat yang menjadi keramaian masyarakat untuk menjual beberapa kebutuhan, terutama bazar pasar beduk, untuk supaya kita awasi jangan sampai menjual produk-produk yang berbahaya. Dan memang hari ini paling ramai, jadi sangat antusias warga karena harganya juga jauh dari harga pasaran dan memang variatif, artinya banyak. Buah-buahan ada, tembakau ada, dan yang lain-lain termasuk iwak sale juga ada. Jadi ini sama seperti mengalihkan warga ke pasar. Bazar bahan pokok akan digelar pemerintah Kota Palembang bekerja sama dengan Bulog selama Ramadan sejak 14 April hingga 7 Mei 2021 mendatang di 18 kecamatan selama 18 hari. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Gandoko Patra, TV One mengabarkan. Berada di lokasi rumah Pati di Jalan Bantri, Kecamatan Medan Maimun, Sumatera Utara pada Jumat lalu, Persatuan Adat Minang Bundo Kandung menggelar aksi kegiatan sosial peduli bersama kaum duafa di bulan suci Ramadan. Menerapkan protokol kesehatan, acara ini diawali dengan pembukaan dari Ketua Panitia Persatuan Bundo Kandung dan pembacaan doa oleh perwakilan ibu-ibu kaum duafa. Selain itu, kegiatan ini juga dilanjutkan dengan kata sambutan oleh Ketua Persatuan Bundo Kandung Sumatera Utara, Herina KR Mansur, di mana dalam sambutannya ia menjelaskan kegiatan ini bertujuan untuk bersilaturahmi dan berbagi puluhan paket sembako guna membantu meringankan beban kaum duafa menyambut Idul Fitri 1442 Hijriah. Dari Bundo Kandung ini ingat dengan saudara-saudara kita yang kurang, namanya di rantau ya kan, karena hari berbetulan mau lebaran gini,
kita terpanggil bundo-bundo kandung ingin menyantun saudara-saudara kita yang apa yang ada di Kampung Maur ini. Ini kalau ada bundo-bundo kandung yang merasa rezekinya lebih, umpamanya dia lebih lumayan hidupnya gitu. Jadi kita memanggil sama beliau tuh untuk menyantuni lah bersama-sama sedikit rezeki yang lebih itu kita berikan kepada saudara-saudara kita yang duafa. Kalau kita memperhatikan saudara kita yang duafa, ke depan ini kita usahakan kalau insya Allah tidak lagi duafa orang Minang ada yang di Sumatera Utara ini. Itu keinginan kita. Selain itu, Persatuan Adat Minang Bundo Kanduang Sumatera Utara juga melaksanakan kegiatan peduli duafa ini di Jalan Utama Madrasah Ibtidaiyah Al-Muhajirin, Kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Pasca dilantik menjadi pengurus, para anggota DPD Bapera Kabupaten Oku terus bergerak dan menggaungkan nama Bapera di bumi sebimbing sekundang. Setelah melakukan audiensi ke lembaga pemerintahan, kini DPD Bapera Oku kembali menunjukkan eksistensinya dengan berbagi kepada sesama di bulan suci Ramadan. Sebagai bentuk kepedulian kepada anak yatim, Bapera Oku melakukan bakti sosial ke Panti Asuhan Mustika untuk memberikan bantuan sembako kepada para anak yatim piatu. Selain ke Panti Asuhan, Bapera juga membagikan takjil buka puasa kepada masyarakat. Kegiatan baksos ini dihadiri langsung Ketua DPD Bapera Provinsi Andi Dinialdi dan Ketua Dewan Pertimbangan DPD Oku Teddy Melwansyah. Setelah aksi baksos, DPD Bapera Oku menggelar acara buka puasa bersama dan ramah tamah dengan para pengurus Dewan Pimpinan Kecamatan yang ada di Kabupaten Oku serta syukuran menempati sekretariat. Herman Sawiran selaku Ketua DPD Bapera Oku mengucapkan rasa syukurnya atas terselenggaranya kegiatan ini. Herman menyebut kegiatan ini disambut positif oleh masyarakat Kabupaten Oku. Kegiatan ini menurutnya adalah salah satu cara untuk memperkenalkan keberadaan Bapera kepada masyarakat Kabupaten Oku. Dan hari ini kita adakan bakti sosial, penyaluran sembako di beberapa panti asuhan, pembagian takjil serta pembagian masker. Dilanjutkan dengan acara buka bersama dan syukuran menempati sekretariat Bapera Oku yang baru. Juga di sini kita mengundang seluruh kepengurusan PPK kecamatan yang baru saja kita bentuk. Alhamdulillah dihadiri untuk seluruh unsur kepengurusan kecamatan di 13 kecamatan di Kabupaten Oku dan juga mendapatkan perhatian yang benar-benar antusias dari seluruh anggota maupun dari beberapa elemen masyarakat yang mereka ingin bergabung ke Bapera Oku. Alhamdulillah benar-benar mendapatkan antusias dari masyarakat. Kami pertama dari Bapera Kabupaten Oku mengucapkan terima kasih atas perhatian atensi dari Ketua DPD Bapera Sumatera Selatan yang telah turun langsung ikut kegiatan kami di Kabupaten Oku ini. Mulai dari tadi sore kita lakukan baksos, pembagian takjil dan hari ini buka puasa bersama. Kami bertekad dan berkomitmen. Sejak dilantik kurang lebih 1 bulan yang lalu, kami terus bergerak mengkonsolidasikan seluruh ketika sampai ke cabang-cabang di daerah, dan kami akan tunjukkan bahwa Bapera Oku harus menjadi nomor 1 di Sumatera Selatan ini, insya Allah. Sementara itu, Ketua Dewan Pertimbangan Bapera Oku Teddy Melwansyah mengucapkan terima kasih atas hadirnya Ketua DPD Provinsi dalam kegiatan baksos yang dilakukan Bapera Oku. Teddy menyebut DPD Bapera Oku akan terus melakukan konsolidasi sampai ke tingkat desa dan kecamatan untuk bertekad menjadikan Bapera sebagai organisasi terdepan khususnya di Kabupaten Oku. Alhamdulillah kita dari DPD Bapera Sumatera Selatan sangat mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh DPD Kabupaten Oku karena di saat-saat bulan Ramadan ini masih sempat untuk berbagi. Selain itu juga kegiatan ini sangat menjalin silaturahmi sesama pengurus Kabupaten Oku. Andi Dinialdi selaku Ketua DPD Provinsi Sumatera Selatan sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh DPD Bapera Oku di tengah masa pandemi serta di bulan suci Ramadan. DPD Bapera Oku tetap melakukan aksi sosial kepada masyarakat. Selain itu, menurutnya kegiatan ini juga dapat mempererat tali silaturahmi antara anggota dan pengurus DPD Bapera Oku. Dari Kabupaten Oku, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Bagus Mihargo, TV One mengabarkan.
banyak hal yang tak perlu terhenti. Setelah setahun lamanya kita berjuang melawan pandemi, selalu ada berkah di balik semua cobaan ini. Yaitu rasa syukur yang tidak pernah luntur. Mensyukuri berbagai peluang. Untuk berdayakan diri sendiri dan orang-orang terdekat. Tetap saling melindungi dalam masa menjalankan new normal ini. Meskipun lebaran tahun ini tidak sehangat seperti lebaran tahun-tahun sebelumnya, tapi dengan doa yang tulus kita jadikan kebersamaan ini menjadi keberkahan bagi awal yang baru. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Menteri Investasi BKPM Bahlil Lahadalia melakukan peninjauan ke sejumlah kawasan ekonomi khusus Semangke di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Kunjungan ini merupakan agenda kerja pertama yang dilakukan Bahlil dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus Semangke setelah dilantik Presiden Joko Widodo baru-baru ini. Kedatangan Bahlil, Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ini disambut oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun dan sejumlah pejabat lainnya dan langsung melakukan peninjauan ke sejumlah tempat di kawasan ini. Dalam kunjungannya ke kawasan industri Kek Semangke, Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan ingin menerapkan konsep kawasan industri terpadu atau KIT dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus atau KEK Semangke. Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa tugas pertama yang diberikan Presiden Joko Widodo kepadanya sebagai Menteri Investasi adalah melakukan peninjauan ke sejumlah kawasan ekonomi khusus atau KEK serta tempat-tempat yang memungkinkan untuk pengembangan kawasan ekonomi yang ada di Indonesia. Setelah saya mendengar pemaparan dan melihat secara langsung terhadap kondisi dan masalahnya, maka setelah saya balik akan kami rapatkan langsung dengan manajemen pengelola kawasan untuk melakukan perubahan-perubahan. Dan harapan kita tentu dengan arahan dari Pak Menteri, ini bisa merubah arah daripada kawasan ini ke depan bisa lebih baik. Ya. Terutama tadi persoalan biaya produksi yang transport ya. Saat ini KEK Semangke di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara dikelola oleh PT Kawasan Industri Nusantara yang merupakan anak usaha dari PT PN3. KEK Semangke memiliki kegiatan utama berupa industri pengolahan kelapa sawit, pengolahan karet, pariwisata, dan logistik. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Daud Sitohang, Indra Saragi, TV One mengabarkan. Meski dalam situasi pandemi COVID-19 tak menyurutkan niat kepengurusan DPW LSM Gempita untuk berbagi dengan masyarakat. Di bulan suci Ramadan, DPW LSM Gempita menyempatkan waktu untuk turun ke jalan membagikan takjil dan makanan untuk berbuka puasa. Pembagian takjil dilakukan di seputaran Jalan Kolonel Haji Burlian, Kota Palembang. Dalam sekejap, puluhan bungkus takjil ludes dibagikan ke pengendara yang melintas. Kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan ke Panti Asuhan Ia Umi yang masih berada di kawasan Sukabangun, Palembang. Sesuai ajaran Islam, diwajibkan untuk umat muslim mengasihi dan menyantuni anak yatim piatu terlebih di bulan puasa Ramadan. Dengan antusias, kepengurusan LSM Gempita memberikan beberapa paket sembako diantaranya makanan untuk berbuka puasa serta persiapan kebutuhan lain yang diperlukan anak panti asuhan. Kami mendoakan terima kasih banyak, semoga LSM ini tetap jaya, selalu dalam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sukses dan dapat berguna bagi bangsa. Rangka untuk membantu masyarakat kita sekarang ini kan banyak yang terdampak COVID, khususnya di Kota Palembang. Jadi kami memang sudah jadwalkan untuk berbagi di samping di bulan suci Ramadan. Salah satu kegiatan kita setiap hari Jumat, berbagi takjil dan berbuka dengan panti asuhan. LSM Gempita DPW Sumatera Selatan bersama DPD Kota Palembang, DPD Musirawas, DPD Empat Tawang, dan Ibu Korwil tergabung dengan masyarakat setempat. Kita mengadakan semacam kegiatan tajil dan membagikan sembako yang barusan kita lakukan di Yayasan Panti Asuhan Ia Umi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan.
Dalam rangkaian kegiatan bulan suci Ramadan 1442 Hijriah, PT Bukit Asam Tbk atau PTBA berbagi santunan untuk 500 anak yatim dan panti asuhan yang berada di Kabupaten Muara Enim dan Lahat setelah sebelumnya membagikan bingkisan kepada pengurus 74 masjid dan 64 musola. Pemberian santunan secara simbolis dipusatkan di Masjid Jami Bukit Asam Tanjung Enim pada Rabu 24 April 2021 kemarin. Acara tersebut dihadiri oleh Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk Suryo Eko Hadianto, Direktur Operasi dan Produksi Suhedi, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Farida Tamrin, Sekretaris Perusahaan Apollonius Andwi, Camat Lawang Kidul Andre Le Martin, yang diwakili oleh Tarmidi serta unsur Tripika Lawang Kidul. Secara simbolis pemberian santunan untuk anak yatim, panti asuhan dan pondok pesantren yang berada di wilayah ring 1 perusahaan di Kabupaten Muara Enim dan Lahat diserahkan langsung oleh Direktur Utama PT Bukit Asam dengan menghadirkan 100 anak dari Lawang Kidul, sedangkan 400 lainnya sudah diberikan sejak tanggal 26 April hingga hari ini. Jangan minder dengan posisi Anda atau kalian sebagai yatim piatu. Saya berharap dari seluruh yatim piatu yang hari ini hadir ataupun yang tidak hadir, ada 500 anak. Itu nanti entah satu atau dua Anda menjadi orang yang sukses di negara ini maupun di dunia ini. Terima kasih kepada PTBA yang telah peduli kepada panti asuhan, terkhususnya kepada anak yatim, piatu, dan duafa. Dari Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, Noviansyah, TV One mengabarkan. PT Bukit Asam Tbk resmi memulai relokasi warga ke perumahan Bara Lestari yang dibangun dan disiapkan oleh perusahaan. Kelompok pertama warga yang direlokasi adalah warga wilayah Bedeng Obak, Karangtinah, dan Eks-Dok Mutik. Secara keseluruhan terdapat 188 kepala keluarga yang akan dipindahkan ke perumahan Bara Lestari, yang terdiri dari Bedeng Obak sebanyak 115 kakak, Karangtinah sebanyak 61 kakak, dan Eks-Dok Mutik sebanyak 12 kakak. PLH Bupati Muara Enim, Nasrul Umar, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi program relokasi tersebut. Ini merupakan bentuk kepedulian yang luar biasa sebab suksesnya PTBA dalam melakukan eksplorasi juga tak lepas dari dukungan masyarakat sekeliling operasional PTBA. Nasrul berharap kepedulian tersebut tak berhenti sampai di sini, yang mengingat masih banyak warga Kabupaten Muara Enim yang memerlukan dukungan, dan diharapkan hal ini dapat dimaknai sebagai pemindahan warga untuk memberikan harapan baru dan suasana baru, serta harapan baru bagi masyarakat. Stakeholder yang terbesar yang memberikan supportingnya atas pembangunan Kabupaten Muara Enim, salah satunya adalah PTBA. Atas nama sekali lagi masyarakat dan rakyat Kabupaten Muara Enim, saya mengucapkan terima kasih. Harapan kami di tempat baru nanti tadi ada masa depan yang lebih baik, lebih sejahtera peradabannya. Namun demikian kami tahu bahwa dalam mempersiapkan mungkin masih banyak hal yang kurang, tidak sempurna, tapi kami berkomitmen di tempat baru ini akan kami jadikan sebagai kampung binaan Bukit Asam. Kami sangat berterima kasih sekali karena diberikan rumah yang gratis di lingkungan yang bersih, yang saya lihat ini sangatlah layak bagi kami. Dari Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, Noviansyah, TV One mengabarkan. Komitmen pemerintah Kota Palembang untuk melindungi masyarakatnya dari bahan makanan berbahaya dilakukan. Kali ini Wakil Wali Kota Palembang bersama Badan POM dan Polrestabes Palembang melakukan sidak ke pasar modern ternama yang berada di Jalan Letkol Iskandar. Dari penyisiran dan tes yang dilakukan petugas BPOM di lantai 4 pasar swalayan tersebut, ditemukan 6 jenis makanan yang diduga mengandung formalin, diantaranya manisan kedondong, manisan salak pedas, manisan mangga pedas, manisan salak biasa, manisan kolang-kaling, dan manisan biko kuning. Usai mendapatkan makanan diduga mengandung formalin yang dipajang di toko, Wakil Wali Kota meminta untuk memeriksa gudang penyimpanan makanan tersebut dan menemukan sebanyak 420 kg. Hasil temuan tersebut diamankan agar tidak dibeli oleh masyarakat. Selanjutnya pemerintah Kota Palembang akan memanggil semua retail di Kota Palembang untuk membuat perjanjian agar temuan makanan yang mengandung zat berbahaya tak lagi didapati dijual baik di pasar tradisional maupun modern di Kota Palembang. Jangan sampai dikonsumsi, dibeli lagi oleh masyarakat.
Dan besok insya Allah kita akan panggil semua retail yang ada di Kota Palembang untuk kita buat perjanjian bahwa hal ini tidak akan terulang kembali. Ya, kalau saat ini mungkin masih dalam arti kita beri pembinaan dulu, tapi nanti setelah perjanjian yang kita buat kesepakatan dari BP POM, dari karantina, dari kepolisian, dari pemerintah kota, maka tidak lagi ada alasan. Bukan menyegel dalam arti penegakan hukum, tapi seperti disampaikan oleh Ibu Wakil Wali Kota, itu kita amankan supaya tidak dijual. Kalau memang terbukti nanti positif dari uji lanjut kami, dan hari ini juga kami akan lakukan pengujian sampai besok, dan kami akan laporkan ke Ibu Wakil Wali Kota. Insya Allah mungkin akan kita musnahkan aja dulu ya Bu. Atas temuan tersebut, bila hasil uji lanjutan menyatakan positif, pihaknya bersama kepolisian akan mengusut tuntas kasus peredaran formalin hingga ke produsen utama dan dipastikan produsen nakal akan mendapatkan hukuman sesuai dengan undang-undangan pangan dan kesehatan yang berlaku. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Gandeko Patra, TV One mengabarkan. Setelah dilakukan penggugatan oleh Satreskrim Polrestabes Palembang, agen ikan giling yang berada di pasar ikan induk Jakabaring yang mengandung formalin sebanyak 8,3 ton, Sekda Kota Palembang Ratu Dewa langsung meninjau lokasi tersebut pada Minggu pagi. Kedatangan orang nomor 3 ini untuk memastikan izin usaha dari pemilik usaha ikan giling yang mengandung formalin tersebut, di mana Sekda Kota Palembang langsung melihat 2 izin usaha yang dibuat oleh pemilik usaha. Sekda Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan izin dari pemilik usaha sudah lengkap, namun secepatnya izin tersebut segera dicabut oleh pemerintahan karena melanggar penyalahgunaan persyaratan yang telah ditentukan, terutama sertifikat higienis yang akan segera dicabut. Hasil tindak lanjut dari tim Polrestabes, Reskrim bersama BP POM dan dinas instansi terkait lainnya. Maka dari itu saya kesini ingin memastikan saja, karena ini berkaitan dengan soal izin. Izin ada 2 hal, pertama SIUP dan yang kedua yang berkaitan dengan sertifikat higienis dan sanitasi. Untuk itu karena dijelas di sana kalau dia melanggar peraturan perundang-undangan dan persyaratan perizinan, maka segera akan kita cabut. Maka dari itu kita tunggu dari pihak Polres tindak lanjutnya bagaimana nanti ke depan, termasuk hasil-hasil dari penyidikan. Maka kita selalu intensif koordinasi dengan pihak Polrestabes. Apabila sudah ada sinyal kuat, maka izinnya akan segera kita cabut. Sebenarnya izinnya sudah ada, tinggal ini penyalahgunaan terhadap persyaratan yang sudah ditentukan. Apalagi di sana kan ada sertifikat higienis dan sanitasinya. Dengan adanya penemuan agen ikan giling yang mengandung formalin ini, pemerintahan Kota Palembang akan terus melakukan pemeriksaan terhadap agen ikan lainnya dan juga agen-agen bahan kebutuhan pokok lain agar makanan yang dikonsumsi masyarakat aman dan sehat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Gandeko Patra, TV One mengabarkan. Wakil Wali Kota Palembang kembali meninjau jalan rusak yang ada di Kecamatan Seberang Ulu 1 dan akan memperbaiki serta membuat saluran air sehingga air tak menggenang yang membuat jalan cepat rusak. Ruas Jalan Kiai Haji Wahid Hasim di depan pom bensin Seberang Ulu 1 mengalami kerusakan yang berulang, namun sejak 1 bulan terakhir, jalan tersebut sudah dilakukan pengerukan untuk segera diperbaiki. Agar air tidak menggenang ke jalan yang membuat jalan cepat rusak apabila sudah diperbaiki, pemerintah Kota Palembang akan membuat saluran air di sekitar jalan tersebut. Lokasi pembuatan saluran ditinjau langsung Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda. Selain ruas Jalan Kiai Haji Wahid Hasim, Fitrianti Agustinda juga meninjau jalan rusak di lorong Syailendra, Kecamatan Seberang Ulu 1 yang memiliki permasalahan yang sama, tak adanya saluran air yang membuat air menggenang di jalan. Menurut Wakil Wali Kota Palembang, tahun ini Balai Jalan Nasional akan mengerjakan 11 ruas jalan di Kota Palembang, sementara pemerintah kota selain akan melakukan perbaikan jalan lingkungan juga akan membuat saluran air. 11 ruas yang akan dilaksanakan oleh Balai untuk pengerjaannya, karena ini memang tanggung jawab dari Balai terkait jalan nasional. Dan tadi sudah kawan-kawan lihat, mungkin salurannya juga akan segera diperbaiki, mudah-mudahan insya Allah. Karena saya sangat berkeyakinan sekali, jalan rusak ini ya ada kaitannya dengan saluran. Kalau salurannya memang tidak ada atau tertimbun atau memang belum terencana, maka jalan manapun yang diperbaiki tentu tidak akan bisa bertahan lama. Begitu juga yang kita saat ini lihat, tinjau Jalan Salendra, sama ini adalah jalan lingkungan, memang tanggung jawab pemerintah kota, dan ini sudah dilaksanakan perbaikan rutin. Selain Jalan Kiai Haji Wahid Hasim dan lorong Syailendra, Kecamatan Seberang Ulu 1, Wakil Wali Kota juga meninjau Jalan Kiai Haji Balki Banten, Kelurahan 16 Ulu yang juga rusak dan tergenang air. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Gandeko Patra, TV One mengabarkan.
Jelang tahun ajaran baru 2021, ribuan guru di Batubara, Sumatera Utara mulai menjalani vaksinasi COVID-19. Vaksinasi guru digelar serentak di sejumlah kecamatan di Batubara, salah satunya di Kecamatan Seisuka, yang diikuti guru tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Sebelum disuntik vaksin, para guru ini diwajibkan menjalani screening kesehatan terlebih dahulu. Bupati Batubara Zahir yang meninjau langsung proses vaksinasi mengatakan, hingga kini sudah ada sekitar 4.000 orang yang telah mendapatkan vaksin COVID-19 di Batubara, yang terdiri dari tenaga kesehatan dan petugas pelayanan publik. Sedangkan vaksinasi yang berlangsung saat ini berjumlah 7.000 dosis dengan sasaran guru dan lansia yang rencananya selesai dalam beberapa hari ini. Vaksinasi para guru ini juga merupakan persiapan jelang pembelajaran tatap muka di sekolah pada tahun ajaran baru 2021 mendatang. Ya, alhamdulillah semenjak datangnya vaksin pertama lebih kurang 4.000, animo masyarakat cukup tinggi untuk minta divaksin, sehingga 4.000 pertama sudah selesai 2 kali vaksin. Nah, hari ini datang lagi lebih kurang 7.000 ya. Dan 7.000 ini nanti kita akan vaksin, dan ini kita lihat semua sedang melaksanakan kegiatan vaksin itu 40%-nya untuk guru, kemudian 60%-nya untuk usia lansia. Tapi yang 7.000 ini kita habiskan untuk penyuntikan pertama. Ya. Nah, penyuntikan pertama ini ya hari ini dilakukan secara serentak. Di sini saya suka, nanti di Mendang Deras juga, di Puskesmas, di 50 sama. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ini untuk seluruh kecamatan dengan total 7.000 jumlah vaksin itu akan selesai dalam beberapa hari saja. Dari Batubara, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Puluhan warga non-muslim bersama TNI dari Kodim 0401 Musi Banyuasin, Sumatera Selatan membagikan ratusan takjil untuk berbuka puasa. Takjil ini dibagikan kepada warga muslim, kaum duafa, dan anak yatim yang sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Untuk menjalin hubungan antar umat beragama, puluhan warga non-muslim yakni umat Kristiani, Hindu, Buddha, serta Konghucu bersama dengan anggota TNI dari Kodim 0401 Musi Banyuasin memberikan takjil untuk berbuka puasa kepada umat muslim. Selain memberikan takjil untuk berbuka puasa, aparat TNI dari Kodim 0401 Musi Banyuasin juga memberikan masker untuk pencegahan COVID-19. Pemberian takjil yang dilakukan umat non-muslim bersama TNI ini sebanyak 600 paket takjil yang berupa makanan, serta lauk pauk. Mempererat persaudaraan antar umat beragama, itu aja intinya. Takjil untuk apa ini Pak? Untuk berbuka ya? Ya, untuk berbuka untuk kita, saudara-saudara kita yang menjalankan puasa. Jadi ada berapa takjil yang dibagikan? Dan sudah disampaikan sama Pak King, itu ada 600 paket. Syukur alhamdulillah sore ini kita Kodim 0401 berkoordinasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Musi Banyuasin, agama Islam, Konghucu, Kristen, Buddha. Kita membagikan takjil kepada masyarakat di sekitar wilayah Kabupaten Musi Banyuasin ini sebagai salah satu bukti nyata toleransi umat beragama di Kabupaten Musi Banyuasin. Ini adalah bulan baik, bulan Ramadan, bulan penuh berkah, bulan baik untuk berbagi, serta di tengah pandemi COVID-19 ini kita sama-sama berbagi, sama-sama kita meringankan beban kepada rekan-rekan kita, masyarakat kita yang kurang mampu untuk sama-sama dapat merasakan bagaimana meriahnya bulan penuh berkah, bulan Ramadan ini. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan.